Nama gadis ini adalah Dai Mei. Dia tidak dapat mandi selama 4 tahun. Karena dia dikurung di sel tertutup. Ini adalah menstruasi pertamanya. Dia hanya bisa memohon pada pria ini untuk membawanya ke lantai atas untuk bermandi. Setelah mendapatkan persetujuan pria itu, dia akhirnya bisa mandi. Tapi di bawah pengawasannya. Dia telanjang seperti itu, tidak ada kebanggaan sama sekali. Tapi dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Ketika Dai Mei berusia 10 tahun, dia diculik dan dibawa ke sini. Kehidupan buruk ini telah berlangsung selama 4 tahun. Entah kapan akan berakhir. Bagaimana bisa gadis lemah ini melawan pria itu? Berapa hari lagi dia harus menghabiskan waktu seperti ini? Berapa lama dia harus menanggung siksaan ini? Ini adalah film yang saya perkenalkan kepada semua orang hari ini. Kasus penculikan nyata di Austria yang mengejutkan seluruh dunia pada tahun 1998. 3000 hari tragis. Pertama kali Dai Mei bertemu dengan Dai Cheng adalah ketika dia berusia 10 tahun. Saat itu, dia diam-diam makan kue di toko ibunya. Dai Mei memberi isyarat untuk tetap diam kepada pria yang menatapnya. Serta senyum manis. Tapi senyum inilah yang membuat Dai Cheng memiliki niat buruk. Ketika dia sampai di rumah, dia mulai membangun ruang bawah tanah rahasia, tempat di mana dia bisa menyembunyikan orang. Dinding, pintu, pipa dan bukaan ventilasi. Butuh waktu 9 bulan baginya untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah mempersiapkan segalanya, dia menunggu di jalan dengan lalu lintas rendah yang sering dilewati Dai Mei. Dia meraih Dai Mei ke dalam mobil. Seluruh proses berjalan tanpa kesalahan. Dapat dilihat bahwa dia bertekad dan bersiap dengan sangat hati-hati. Ketika Dai Mei bangun, dia berada di sebuah ruangan kecil berukuran hanya 5,5 meter persegi. Kamarnya terlalu kecil dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Kecuali lampu remang-remang, wastafel dan toilet. Bahkan kandang hewan lebih besar daripada ruangan ini. Bagaimana seorang anak bisa tumbuh sehat di sini? Dai Cheng dengan cepat membawakannya selimut dan makanan. Sebelum Dai Mei sempat makan, lampu padam. Baginya, di ruang sempit ini, hanya cahaya redup itu yang bisa memberinya sedikit rasa aman. Dia sangat tidak berdaya sekarang. Dai Cheng terkadang datang untuk tinggal bersamanya dan menceritakan dongeng padanya. Tetapi ketika Dai Cheng tidak ada, dia hanya bisa berjalan di sekitar ruangan untuk menghabiskan waktu. Bahkan tidak ada jam di sini, dia tidak tahu jam berapa sekarang. Dai Mei memohon Dai Cheng untuk mengirim surat yang dia tulis kepada orang tuanya. Agar mereka ketenangan pikiran. Setelah memastikan bahwa surat itu tidak ada yang salah, barulah dia setuju. Lalu dia kembali untuk mencuci rambut Dai Mei. Tapi Dai Mei mulai menangis keras. Dai Cheng dengan tidak sabar menekan kepalanya ke wastafel untuk melampiaskan amarahnya. Lalu dia pergi, meninggalkannya sendirian. Seperti yang Anda lihat, pintu masuk ke terowongan dikunci dengan sangat hati-hati. Di balik satu pintu ada pintu lain yang lebih berat. Tidak hanya itu, ada alat pelindung di luar pintu. Sulit bahkan untuk orang dewasa agar masuk atau keluar. Untuk menghindari pelarian Dai Mei, dia mempersiapkan dengan sangat hati-hati. Gadis 10 tahun telah hilang selama beberapa hari, di sisi polisi juga berusaha menemukannya. Pada hari anak itu diculik, polisi melihat mobil putih yang mencurigakan. Jadi mereka pergi ke rumah Dai Cheng. Tapi akting Dai Cheng sangat bagus, hanya dengan beberapa kata dia menipu polisi. Begitu para polisi pergi, dia dengan cepat berlari ke ruang bawah tanah. Dia berbohong kepada Dai Mei bahwa surat itu telah dikirim. Dia mengatakan bahwa orang tua Dai Mei yang meninggalkannya dan tidak lagi peduli padanya. Alasannya sangat sederhana, dia ingin Dai Mei mematuhinya. Dia mencuci otak Dai Mei. Dai Mei mengerti bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Tak hanya berhenti di situ, ia juga memasang walkie-talkie di dalam ruangan. Alasannya hanya untuk bisa lebih mudah memantau Dai Mei. Semua harus dilakukan sesuai permintaannya. Dia orang yang bersifat pengendali, kepribadiannya sangat mesum. Itu pasti terkait erat dengan pengalaman masa kecilnya. Tapi dia seharusnya tidak melampiaskan amarahnya pada orang lain yang tidak bersalah. Bagi yang durhaka, dia tidak akan memberikan makanan.
Sejujurnya, makanan yang dia berikan tidak banyak. Kali ini dia kelaparan selama 4 hari. Dia hanya bisa minum air untuk menghilangkan rasa laparnya. Dai Mei sangat lapar sehingga dia tidak tahan lagi. Dia memanggilnya di depan walkie-talkie, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang dikirimkan melalui walkie-talkie adalah, "Taati aku," yang berulang-ulang. Dia dingin dan menakutkan seperti ular lapar. Waktu berlalu, Dai Mei sudah berusia 14 tahun. Dia sudah berada di ruangan sempit ini selama 4 tahun. Dai Cheng membawa makanannya setiap 3 hari. Dai Cheng ingin dia mengerti, jika dia ingin terus hidup, dia harus belajar untuk patuh. Hari ini adalah menstruasi pertamanya, jadi dia tidak berhati-hati yang mengotori pakaiannya. Tapi dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mandi setelah 4 tahun. Dunia luar dibandingkan dengan ruangan itu seperti negeri dongeng. Ada cahaya, ada udara segar. Hal-hal biasa ini. Bagi Dai Mei betapa mewahnya. Dia mandi di depannya tanpa harga diri. Tapi dia tidak bisa menolak, begitu dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Mungkin kesempatan mandi yang diperoleh dengan susah payah ini juga akan diambil. Gadis ini juga menjadi semakin feminin. Untuk membuat Dai Mei mudah menjaga kebersihan diri, Dai Cheng memotong rambutnya. Rambut adalah harta karun bagi wanita. Rambutnya dipotong begitu saja, sakit melihatnya. 5 tahun berlalu, pada malam Natal, Dai Cheng memberinya pemutar musik dan beberapa buku. Satu-satunya hal baik yang telah dilakukan Dai Cheng selama bertahun-tahun adalah tidak menghentikannya untuk memperoleh pengetahuan. Terlepas dari apa yang terjadi, keduanya terlihat seperti pasangan sekarang. Tapi ini jelas tidak mungkin. Tidak ada cara untuk menghapus semua yang terjadi, jika melihat pada apa yang dilakukan pria ini. Kemudian, ketika tidak ada seorang pun di rumah, Dai Mei harus membantunya membersihkan rumah. Karena dia tidak cukup makan, dia sangat kurus. Bahkan angin pun bisa menerbangkannya. Dia dipaksa bekerja. Dai Mei dipukuli tanpa ampun hanya karena dia berdebat dengannya satu kalimat. Ketika tubuhnya tertutup asap dan debu, Dai Mei hanya dengan lembut mengajukan satu pertanyaan. "Bolehkah aku mandi?" Kepribadian dan jiwanya rusak parah. Tidak peduli apa, membuat Dai Cheng marah tidak akan memiliki konsekuensi yang baik. Tentu saja kepatuhannya juga dihargainya. Terkadang dia akan diizinkan tidur di ranjang dengannya. Dengan syarat keduanya harus saling mengikat tangan dengan erat. Dai Cheng mengangkatnya seperti boneka robek. Hari ini, Dai Cheng pergi ke bar sendirian untuk bersenang-senang. Tetapi dia jelas tidak tertarik pada wanita-wanita ini. Saat ini, hanya Dai Mei yang ada di ruang bawah tanah di kepalanya. Adapun Dai Mei atas permintaannya, dia dengan enggan dan tanpa syarat menurutinya. Jelas Dai Cheng sangat senang dengan kepatuhannya. Dia setuju untuk mengajaknya jalan-jalan di taman. Dai Mei merasakan ketenangan dan kenyamanan hidup. Dia tidak bisa mengendalikan keinginannya akan kebebasan. Perilaku ini membuat Dai Cheng sangat tidak senang. Dia hanya ingin memutuskan semua keinginannya pada dunia ini. Hanya dengan begitu Dai Mei akan berada di sisinya selamanya. Seseorang tanpa kesadaran adalah yang paling mudah dikendalikan. Dia mulai meneriakinya dan memaksanya melakukan segalanya. Dia sedikit terlambat akan langsung dimarahi. Hanya karena Dai Mei mengenakan celana pendek di depannya. Dia memukulinya. Dia menggunakan pakaiannya sebagai lap, sungguh seorang bajingan. Dia bekerja sepanjang hari dan kemudian menerima kabar bahwa dia tidak boleh makan hari ini. Sementara Dai Cheng tidak memperhatikan, dia mulai mengambil makanan tetapi ditemukan. Dai Mei tidak mau, tetapi perilakunya membuat Dai Cheng semakin marah. Dia dilempar ke ruang bawah tanah lagi. Hidup seperti itu berulang kali. Dai Cheng akhirnya setuju untuk membawanya keluar. Dunia sudah lama tidak terlihat, setiap orang di sini hidup bebas. Mereka memakai pakaian favorit mereka dengan teman-teman terbaik mereka. Semua orang di sini bahagia, hanya dia yang berbeda. Dunianya sejak usia 10 tahun belum tahu apa itu kebahagiaan. Kehidupan di luar adalah keinginan yang sangat mewah baginya. Kali ini mereka pergi membeli cat tembok kamar tidur baru. Sangat sulit bagi Dai Mei untuk memasukkan kaleng cat ke dalam gerobak.
Ketika dia kembali, Dai Cheng tidak terlihat lagi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri atau mencari bantuan. Tetapi begitu pikiran ini muncul di kepalanya. Kata-kata, "Patuhi aku," terus-menerus muncul di benaknya. Kalimat ini terus terngiang di telinganya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Tepat ketika Dai Mei ragu-ragu, Dai Cheng kembali. Dia telah melewatkan satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Dai Mei sangat berharap orang-orang di sebelahnya bisa membaca tatapannya. Saat ini dia hanya berharap seseorang dapat membantunya. Kamar tidur ini juga dianggap sebagai rumah baru bagi mereka. Dai Cheng secara sepihak menyatakan ini sebagai malam pernikahan mereka. Untuk merayakan hari besar ini, Dai Cheng memutuskan ikatan keduanya. Tapi Dai Mei masih tidak memilih melarikan diri. Setelah kembali ke ruang bawah tanah, dia merasa dirinya sangat kotor. Dia bahkan berpikir bunuh diri untuk menyingkirkan semuanya. Dia ingin menyalakan api, tetapi keinginannya untuk hidup tidak mengizinkannya. Asapnya begitu banyak sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia akhirnya menyerah pada ide bunuh diri. Dan juga membersihkan semuanya sebelum Dai Cheng kembali. Namun sistem ventilasi di depan kamarnya sangat buruk. Ketika Dai Cheng memasuki terowongan, dia menemukan jejak api. Dia mengerti niatnya sekilas, kemarahannya membuncah. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Dai Mei berakhir seperti itu. Karena semua ini baik baginya. Pria sombong ini, tentu saja tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kehidupannya yang baik. Karena Dai Mei membuatnya marah. Makanannya dikurangi menjadi sepotong kecil tomat. Dia menuliskan di atas kertas apa yang dilakukan orang gila itu padanya. Itu mengingatkan dia betapa buruknya Dai Cheng. Salju musim dingin menutupi segalanya. Dai Cheng membawanya ke tempat yang lebih jauh, sebuah resort ski. Bagi seorang yang tidak diizinkan makan cukup setiap hari seperti dia, itu seperti sesi penyiksaan. Dia hampir tidak bisa bangkit. Tapi masih harus belajar bermain ski di lingkungan yang dingin ini. Lapar dan dingin, ini adalah siksaan. Dai Mei mengambil kesempatan untuk pergi ke toilet. Mendengar suara air mengalir dari kamar sebelah. Dia merasa masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kali ini, dia benar-benar tidak boleh ragu seperti terakhir kali. Harus merebut peluang kali ini. Pada saat wanita itu belum pergi, dia menjelaskan situasinya kepada wanita itu dan memintanya membantu melaporkannya ke polisi. Tapi wanita ini adalah turis asing, tidak berbicara bahasa yang sama. Jadi tidak mengerti apa yang dia katakan sama sekali. Seorang gadis aneh keluar dari toilet. Dia tidak berani tinggal lama, jadi membawa pulang Dai Mei. Dia sepertinya bisa melihat melalui pikiran Dai Mei. Sekilas dia bisa tahu apa yang dia pikirkan atau ingin lakukan. Ada terlalu banyak catatan tempel. 8 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah ulang tahun ke-18 Dai Mei. Ini berarti masa mudanya dihabiskan di tempat ini. Sudah 8 tahun, Dai Mei semakin kurus. Pakaian baru ini sepertinya tidak cocok dengannya. Yang disebut ulang tahun hanya untuk dia berusaha menyenangkan pria di depannya. Waktu perlahan berlalu, ketika tidak ada orang di rumah. Dia akan berkebun bersama Dai Cheng. Perlahan-lahan, dia lupa bahwa dia membutuhkan bantuan. Tetapi setiap kali dia melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia merasa sangat marah. Setelah marah dia terdiam lagi. Hidup masih harus terus berjalan, 8 tahun ini telah mengajarinya untuk mengamati. Dai Cheng sangat senang dengan kepatuhannya. Dia kurang mudah tersinggung dari sebelumnya. Dai Cheng menjual mobil itu sebagai ganti biaya hidup mereka sehari-hari. Dai Mei sedang bekerja keras sampai dia mengangkat kepalanya. Dia menemukan bahwa Dai Cheng dengan ceroboh tidak menutup pintu. Ini adalah kesempatan melarikan diri yang bagus. Dia tetap tenang, berusaha sealami mungkin. Segera, Dai Cheng mendapat panggilan telepon. Karena suara penyedot debu terlalu keras, dia perlu pergi ke ruang dalam untuk berbicara. Melihat sosok Dai Cheng menghilang, Dai Mei menyalakan penyedot debu ke tingkat tertinggi untuk menutupi tindakannya. Dia berlari langsung ke pintu besar.
Tubuh kecilnya bisa masuk melalui celah di pintu. Dia berlari seperti orang gila di jalan. Jika keseluruhan film terlalu hambar, ini mungkin adegan yang paling menarik. Saya benar-benar gugup melihatnya melarikan diri. Saya berharap dia bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang menjauh. Karena saya takut bajingan itu akan mengejar dan mengirimnya kembali ke penjara bawah tanah. Untungnya, dia berlari ke rumah seorang wanita tua. Dia memintanya untuk membantu melaporkan polisi. Sangat cepat polisi tiba. 8 tahun telah berlalu sejak hari dia meninggalkan orang tua kandungnya. Mereka hampir tidak menyadari bahwa itu adalah putri mereka lagi. Untungnya, orang tuanya tidak pernah menyerah mencarinya. Dai Mei akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya. Dan Dai Cheng, setelah menemukan Dai Mei yang melarikan diri. Saya tidak tahu apakah itu karena dia tidak dapat menerima kepergiannya. Atau karena dia takut tindakannya akan dihukum oleh hukum. Dia memilih berbaring di rel untuk mengakhiri kehidupan yang penuh dosa ini. Tapi Dai Mei masih hidup. Seperti apa sisa hidupnya dengan 8 tahun tragis itu? Film ini didasarkan pada kasus penculikan Austria yang mengejutkan dunia pada tahun 1998. Pada tahun 2006 setelah karakter utama film tersebut lolos, ia menulis sebuah autobiografi tentang pengalamannya. Ada informasi bahwa dia mungkin memiliki penyakit mental. Karena telah memaafkan penculiknya, dia bahkan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli kembali rumah tua itu. Saya pikir dia mencoba membangun lingkungannya untuk dirinya. Untuk menghindari dunia luar. Setelah dia melalui itu, sangat sulit baginya untuk kembali ke kehidupan normalnya. Tetapi perlu disebutkan bahwa, dalam 8 tahun ini, apapun yang dia hadapi, dia tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan kebebasan. Dalam hal ini, dia benar-benar pejuang yang kuat. Masing-masing dari kita, tidak peduli seberapa sulit situasinya, tidak boleh kehilangan keberanian untuk bertarung. Mungkin ketika kamu memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama, apa yang kamu inginkan juga sedang datang kepadamu.